Jo, Tejo, awakmu gelut ae karo aku wanita. Ayo wis, gelut. Jojo. Yus lanjut, kakak Yetria iki lho. Kakak Yetria iki ngono apa? Ini ngopo to? Aduh, Kakak gak Yetria. ngerti bahasa Jawa tuh, aduh. Ya udah. Ya kakak Yetria sekarang gini deh. Iya, Gini loh, ngomong Kak, bahasa ya. Indonesia aja kita. Gini kak. Bahasa Indonesia aja. Saya paham gini ya kak. Mungkin saya bawa kak Keranain dulu. Saya mengerti kak. Yang namanya agama kita masing-masing ini kita menganggap agama kita benar. Nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Kakak percaya bahwa Kristen agama benar, kami percaya bahwa Islam agama benar. Tapi kalau kita sudah masuk ranah dialektika, kak, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pernyataan, tentu ada sanggahan. Nah, saya kan buat pernyataan di sini, Kristen salah. Kalau kakak tidak bisa, misalnya enggak apa-apa. Oke, saya hari ini belum bisa bantah Uneriva deh. Nah, saya masih menunggu kakak. Suatu saat kakak mungkin cari tahu dulu, pelajari dulu, baca dulu. Seperti kakak bilang tadi, enggak ada di kitab saya begitu. Sementara kakak belum baca. Maksud saya tuh ketika teman-teman Kristen dapat informasi dari kami enggak suruh kalian percaya kok. Minimal yo di cross check aja dulu gitu loh. Supaya kita bisa sama-sama tahu bahwa kita ini tidak saling menyerang tapi ingin mengedukasi. Edukasi itu kan transfer knowledge sama transfer attitude kan. Memberikan pendapat dan pandangan kan. Nah jadi kalau tadi saya bilang, kakak bilang kami tidak diajarkan membenci. Saya kutipkan ayat yang secara eksplisit itu mengajarkan untuk membenci. Nah interpretasinya boleh kakak sampaikan asal jelas gitu. Maksudnya oh ini menurut para scholar saya. Ya, ini ahli-ahli saya nih, pendeta-pendeta saya bilang bahwa ini maksudnya bukan membenci Uni, tapi begini. Nggak apa-apa, kita dengerin kok. Cuman kalau kakak menjelaskan tapi kakak belum baca, ini yang terlarang di Komal ini gitu loh. Itu yang akhirnya kita nanti debat kusir. Saya tuh sangat mengapresiasi teman-teman. Saya bawa Alkitab, saya ada di luar, nggak bawa Alkitab Ya, soalnya. kakak cek aja nanti di Lukas pasal 14 nomor 26 itu apakah memang Lukas apakah berapa tuh? 14 nomor 20. Dan satu lagi yang saya bilang Tuhan mengambil istri orang itu di 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. 2 Samuel. Ya, kakak catat aja dulu. Dan kami ini bukan orang yang apa ya, kayak mengislamisasi kalian tuh enggak gitu loh. Saya tuh enggak ada kapasitas buat mengislamkan. Saya hanya tidak mau orang-orang tuh ngeklaim bombastis tapi enggak mampu membuktikan klaimnya gitu loh. Ketika ditanya, loh kenapa kalian katakan Bible suci? Kenapa kalian katakan Kristen itu benar? Kenapa kalian katakan Yesus itu Tuhan? Tapi alasannya ternyata bukan alasan. Nah, jadi makanya kami di sini meluruskan gitu loh. Gak masalah kok kalian jadi Kristen, is okay. Itu hak kalian kok sebagai warga negara Indonesia. Mungkin gitu kakakku Yetria. Ada lagi pertanyaan selanjutnya kak? Mungkin dijawab sama Bang Ton nanti atau Mikail. Apa itu definisi mentuhankan begitu? Oke, Ton silakan Ton. Oke, mentuhankan tuh artinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, Ibu. Sementara sesuatu tersebut tidak pernah menyatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Saya ambil contoh begini. Sapi itu nggak pernah bilang kalau dia adalah Tuhan, tetapi disembah, dituhankan. Artinya menjadikan sapi itu sebagai Tuhan. Seperti itu. Matahari tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan, tidak pernah menyatakan bahwasanya matahari itu adalah Tuhan. Tetapi kemudian disembah, dituhankan. Itulah namanya mentuhankan. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, itulah mentuhankan. Silakan. Oh iya. Loh kok iya doang? Lanjut. Nggak apa-apa. Ya, sederhananya izin. Sederhananya itu menuhankan itu menyembah lah. Mengabdikan diri gitu. Ya. Nggak mengabdikan diri, taat begitu. Kalau contoh saya lebih kepada menyembah. Kalau mengabdikan Hati-hati. diri saja atau taat saja itu bisa merujuk kepada manusia atau kepada makhluk. Ya hati-hati di situ. Iya. Menyembah Contoh saya itu juga saya menuhankan Tuhan Yesus. padahal nggak pernah Ini, ngaku Tuhan kan? Tuhan Yesus. Ini nih, Ya. saya pakai literasi dulu sedikit gini. Kalau Ibu bertanya tentang menuhankan, kembali ke kata dasarnya dulu. Tuhan, ya kan? Tuhan. Nah ini kita pakai KBBI nih. Tuhan. Ya kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuhan, definisinya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Kemudian terakhir yang maha esa. Tuh. Nah kita harus setuju dulu definisi kata Tuhan ini. Kalau kemudian nggak setuju dan membuat definisi yang lain daripada ini,
kita nggak bisa lanjutkan diskusinya kakak gitu. Nah ini kak, ini saya bantu nih, Oh, iya, iya. sujud dan ibadah dalam 4 bahasa nih kak. Ini kajian saya kemarin nih. Jadi sujud itu kak, bukan berarti itu melakukan liturgi keilahian atau mengabdikan diri kepada yang adalah ilahi, tapi penghormatan seperti Adam disujuti sama malaikat dalam Al-Quran, dan Musa bersujud kepada Yitro, atau Ibrahim sujud kepada suku Bani Het ya, dimana juga orang-orang bersujud kepada Yesus itu namanya proskuneo, atau dalam bahasa Yunaninya proskuneo, dalam bahasa Ibraninya saca apa saca ya, saka sejet ya. Kalau sejet itu bahasa Aramaiknya. Kalau dalam bahasa Arabnya sujud. Tidak semua sujud itu beribadah, tapi yang namanya beribadah ada prosesi sujudnya gitu. Nah, jadi kata abadah itu mengabdikan diri kepada ilahi, atau memprioritaskan dalam bentuk keilahian lah, atau sudah apa ya, menggantungkan diri lah, menggantungkan diri kepada apa yang disembah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu berbeda sekali kak. Itu berbeda banget itu. Nah, jadi kalau misalkannya nih menuhankan hawa nafsu seperti apa? Jadi apapun yang dilakukan di dunia ini itu melulu diperuntukkan untuk hawa nafsu. Maka bisa dikatakan menuhankan hawa nafsu. Ketundukan Iya, mutlak bisa lah. juga menuhankan setan kan. Oh bisa. Contoh Seperti- setan, kalau orang menuruti keinginan setan, itu artinya dia menuhankan, Iya. dia turuti, dia ikuti kan. Ini yang kakak harus paham nih. Menuruti kata-kata orang lain itu bukan berarti menuhankan. Yang menuhankan itu lebih daripada itu, lebih luas daripada itu, lebih kompleks daripada itu. Contoh, Menyembah. penyembahan, pengabdian, menyembah setan kan. Iya. Contoh kayak orang menggantungkan diri dia, lah kepada apa yang menggantungkan disembah. diri pada, ya. Pokoknya saya nggak bisa apa-apa deh tanpa dia gitu. Pokoknya saya nggak bisa hidup. Pokoknya intinya tuh kayak betul-betul melakukan apa ya, kayak menyandarkan diri sendiri kepada yang disembah. Nah itu secara luasnya. Tapi kakak harus tahu bahwa kalau di dalam Islam itu syirik itu bukan hanya menuhankan, tapi syirik itu juga bisa seperti ini. Syirik itu artinya menyekutukan ya kan. Saya misalkannya menggunakan satu jimat misalkannya. Jimat misalkannya itu saya percaya bahwa jimat ini mampu merubah nasib saya. Itu saya sudah menyekutukan Tuhan. Karena saya percaya bahwa ada Iya, iya. kekuatan lain selain Allah menjaga saya. Itu syirik. Jadi kalau dalam Islam itu sangat luas kak maknanya kak. Seperti itu. Ya silakan kak. Berarti pertanyaan nggak salah dong. selanjutnya. Kakak itu tidak pernah, kami itu tidak pernah salahkan kakak menuhankan Yesus. Masalahnya itu Iya, salah iya, menuhankan betul. Yesus itu bukan Iya, menurut kami kak, tapi menurut Oh, iya. kebenaran itu sendiri. Maksudnya Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah ilah yang wajib disembah. Tapi Yesus mengajarkan untuk menyembah Bapanya saja, yaitu siapa? Yang disampaikan dalam Yohanes 17 ayat 3, Markus 12:29, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Yaitu siapa? Dia yang mengutus Yesus. Yesus itu memerintahkan menyembah kepada yang mengutus dia, bukan dia sebagai yang diutus. Nah, dari tekstual inilah sebenarnya kakak disalahkan, bukan kami yang menyalahkan, tapi yang menyalahkan adalah teks kitab Yang suci kakak diutus sendiri. siapa sih sebenarnya? Yesus. Ya, maksudnya terus yang diutus itu siapa? Yang diutus adalah Yesus, yang mengutus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang diajarkan oleh Yesus, yang disebut sebagai Tuhan yang Echad. Siapa Tuhan yang Echad? Tuhan yang satu-satunya, tidak sama dengan yang lainnya gitu. Siapa Tuhan yang Echad itu? Kakak baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tuhan itu tidak dapat dihampiri, berada di tempat terang. Artinya itu transenden atau beyond logic, atau tak terhampiri, atau tidak sama seperti makhluk, atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu laisa kamitslihi syai'un. Ya, gitu. Itu esensinya. Kita jangan bicara Tuhannya dulu, kita bicara Iya, betul. esensinya. Betul. Nah, Iya, pertanyaan betul, saya, betul. Terus kalau kakak menyembah kepada siapa? Nah, Gimana? ya saya menyembah kepada Tuhan. Yang mana? Karena kalau bagaimana saya mau kenal Bapa kalau tidak melalui Yesus? Saya nggak Dulu- akan kenal Bapa kalau tidak melalui Enggak, Yesus. dulu orang-orang mengenal Bapa tanpa ada Tuhan yang diutus loh, Kak. Dulu orang-orang mengenal Tuhan karena ada nabi yang diutus. Dulu Bani Israel itu mengenal Tuhan yang disembah mereka itu gara-gara Musa diutus menjadi nabi. Kakak baca dalam bilangan dalam kitab Ulangan 18:18. Iya, Para iya, nabi saya tahu. itu, Bilang jadi 18 atau betul. Jadi kalau kakak bilang kakak itu tidak mengenal Tuhan dari Yesus, Kak. Kakak mengenal Tuhan itu dari kitab yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes yang secara akademik diragukan oleh skolar kakak sendiri bahwa mereka itu adalah murid-murid Yesus. Mhm. Kenapa?
penulisnya Bible itu menurut scholar kakak itu diragukan. Penulisnya adalah murid-murid Yesus. Kenapa? Karena pertama murid-murid Yesus itu kebanyakan orang Ibrani, tapi tiba-tiba tulisannya kok Yunani fasih begitu. Itu harus dipahami secara logika lah, rasio kita berpikir di situ. Murid-murid Yesus itu bukan orang terpelajar, Kak. Dia adalah orang-orang yang nelayan, cukai. Tiba-tiba katanya Matius dan Yohanes membuat kitab bertuliskan bahasa Yunani yang adalah bahasa penjajah pada waktu itu. Ibarat kata, nenek saya yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba bikin buku, bahasanya bahasa Belanda, coy. Nenek saya nggak pernah sekolah, tiba-tiba nenek saya bikin buku, tulisannya bahasa Belanda sempurna lagi. Kan perlu dicurigai nih, nenek saya nggak pernah belajar. Jadi perlu dipertanyakan gitu loh. Kakak tuh nggak tahu Tuhan. Kalau kakak taruhlah, anggaplah gini deh. Anggaplah kakak percaya kepada Bible kakak. Anggaplah Bible itu benar. Bahkan menurut Bible sendiri. Ya. Saya tanya sama kakak. Jujur kakak sama saya. Jawab dengan jujur kak. Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Dan Tuhan? siapa pencipta langit dan bumi yang wajib disembah menurut Yesus? Jujur kak. Itu pertanyaan pertama. Bapak. Tuh, kan Bapak jawab di sama surga. Pak Suketi. Nah, lalu kenapa kakak malah menuhankan anaknya? Lah ketika Yesus sendiri Karena menyuruh itu kakak menyembah. kasihan. Lah itu menurutmu, Yesus pernah bilang begitu. Kalau untuk menyembah mencapai Bapa harus menyembah Dia. Mana dalilnya? Iya. Bukan menyembah Mana? tetapi melalui. Mengikuti Dia. Mengikuti maksudnya tuh. Mengikuti Ya, Yesus itu mengikuti. sama seperti menyembah kepada Bapa, sama seperti kami menyembah kepada Allah itu kami bisa tahu dengan cara ngikuti Ya. Nabi Muhammad. Kenapa kalian malah menyembah Yesus? Semua nabi-nabi itu sama, fungsionalnya sama-sama saja itu Kak Yetri ya. Dari zamannya Musa, Musa itu adalah utusan Tuhan. Kemudian menerima firman Tuhan, menerima hukum Taurat disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Bukan berarti kemudian Nabi Musanya yang jadi Tuhan, enggak. Tetapi Nabi Musa adalah perantara supaya umatnya mengenal kepada Tuhan. Begitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan buat saya. Saya juga percaya. Karena di dalam Yohanes 13 atau 16 berkata bahwa akulah ada jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Salah, itu Yohanes 14 nomor 6 itu. Salah Dan itu itu. bohong. Itu bohong gitu. Oh, iya. Pertama itu Ya. salah kakak sebutin. Kakak salah, udah dibenerin sama Mikail. Yang kedua itu bohong. Kenapa? Karena itu tidak sesuai realitas. Faktanya Henok udah ke surga tanpa Yesus. Elias Ya, udah iya. ke surga tanpa Yesus. Nah, akan kakak tidak berbohong kalau kakak pahamnya sama seperti umat Islam. Kakak bisa dikatakan tidak Kenapa? menuduh Yesus berbohong. Nah, gini saya tunjukin nih. Kalau kakak pahamnya seperti kami, maka konsekuensinya Yesus tidak berbohong. Tapi kalau kakak pakai itu secara tekstual seperti doktrin Kristen, itu menuduh Yesus berbohong. Karena faktanya sudah ada Henok dan Elia ke surga tanpa melalui umat Islam, maka tidak ada konsekuensi Yesus berbohong. Contohnya gini. Dalam Islam, kami percaya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diutus untuk kaum Bani Israel. Bahkan di kitab kakak pun Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba tersesat dari Israel. Maka kami imani bahwa tidak ada satupun orang Bani Israel atau Yahudi yang bisa bertemu atau sampai kepada kebenaran itu kalau tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Itu berarti dia nggak bohong. Itu faktanya. Karena apa? Karena memang dia adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi satu pun Bani Israel yang tidak percaya kepada dia sebagai Mesias, walaupun percaya kepada Nabi Muhammad, tetap tidak akan pernah masuk surga. Ini baru benar nih keyakinannya. Artinya dengan keyakinan kami umat Islam tidak menuduh Yesus berbohong. Tapi kalau pakai pandangan Kristen, apa maksudnya itu? Ya seluruh manusia pokoknya nggak ada yang selamat. Bohong. Karena apa? Sebelum Yesus dilahirkan berapa ratus tahun yang lalu sudah ada yang masuk ke surga tanpa melalui Yesus. Karena Yesus belum lahir. Gitu Kak cara memahaminya. Bahkan ini divalidasi sama kitab Anda. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Lagi-lagi dia secara eksplisit, non implisit. Itu nggak perlu ditafsir, jelas sekali. Nah, bahkan ketika dalam kitab Matius pasal 13 nomor 11 sampai 13, kepadamu, siapa kepadamu itu? Ya Bani Israel, murid-muridnya Bani Israel kok. Kepadamu diberitahukan tentang kerajaan surga, kepada yang lain tidak.
supaya genap nubuatan Yesaya. Apa nubuatan Yesaya? Biarkan bangsa ini punya telinga tapi tidak mendengar dengan hatinya, supaya mereka tidak berbalik agar sembuh. Artinya memang ada yang tidak diinginkan Tuhan untuk bertaubat karena memang mereka sudah tenggelam dalam maksiatnya. Siapa di antaranya? Yahudi yang telah membunuh para nabi. Sampai detik ini mereka tidak menerima Nabi Isa Al-Masih sebagai Mesia. Makanya mereka tetap ahli neraka jahanam. Ini terkorelasi ke ajaran Yesus dengan Islam. Tapi ajaran Kristen bertolak belakang dengan ajaran Nabi Yesus. Begitu. Diam dulu, Jo. Jo, jangan ngerecokin. Ya nggak bisa begitu, Mi, nggak bisa begitu. Loh, kenapa nggak bisa? Bisa begitu. Yang Ya, menerima Yesus itu jelas itu Kristen, Mi. Ya apa yang nggak masalah. Dia menerima sebagai Faktanya apa? Tentang itu Yesus itu Nah ya udah, Sebagai kamu jadi Tuhan. Kristen aja tuh, Jo. Ya udah, Jo, nggak apa-apa, Jo. Kapan Yesus pernah ngomong terimalah aku sebagai Tuhan? Ikutlah aku karena aku adalah Tuhan. Nggak pernah. Itu adalah tafsir. Itu adalah doktrin Tapi bapak-bapak Bapak- gereja. Wes menang Jo, wes menang Jo, Pengajaran wes menang Jo, Yesus. tak racun we, wes. Pengajaran Yesus ketika dia di bumi apa yang diajarkan? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 18 nomor 3. Kemudian Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Hidup kekal, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan sebagai yang ngutus, bukan sebagai Tuhan. Itu namanya ngarang. Bahkan kalau untuk penyembahan, Yesus mengatakan ketika Yesus diuji di padang gurun, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja Siap, engkau Kak. berbakti. Kemudian di Yohanes 4 nomor 21 sampai 23, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus mengatakan apa di sana? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah kok. Dari mana kita bisa tahu Yesus menyembah? Kita bisa baca lagi Matius di Matius berapa ya? Lupa saya sampai. Oke. Banyak Yang sekali. itulah. Yesus mengatakan bahwasanya Iya, Tuhan bentar, itu bentar, adalah ya, Kak. Bapa. Bentar, Tuh. Ton. Ini Kak Iya, Kak. Indriani. Ya, Kak, silakan, Kak. Kenapa, Kak? Saya turun dulu ya, soalnya saya mau balik Tapi ke rumah. sebelum Saya Kakak di turun, tempat saya jaring. mau ngomong sedikit, izin. Gini Iya, ya, Kak. Terima kasih sudah bergabung di Komal kami ya. Kami umat Islam ini kalau Kakak lihat ketika berdebat mungkin ada masa-masa kami sangat keras, tapi Kakak harus tahu siapa yang kami hadapi ya. Karena kami bukan tidak diajarkan kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau mungkin Kakak melihat kami pada saat satu momen kami agak keras, Kakak tahu itu alasannya karena kami menghadapi orang-orang yang memang harus kami tampar gitu ya, karena mereka menghujat mungkin atau ngeyel atau ya merusak lah diskusi ini. Tapi kalau orang-orang seperti Kakak kami terima dengan senang, kami berikan tempat untuk Kakak untuk bertanya dalam tentang Al-Quran atau tentang hadis. Tapi ketika ada klaim itu kami pasti akan mengkomparasinya nanti. Jadi silakan Kakak kalau berkenan hadir lagi di Komal Kata Bible 03. Insya Allah kalau Kakak bertanya dengan saudara-saudara kami mencoba untuk menjawab dengan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi kewajiban bagi kami untuk dakwah bil hikmah. Silakan Kakak Yitria kalau mau turun boleh. Terima kasih sebelumnya. Maaf kalau ada kata-kata kami yang salah ya. Iya. Kayak itu. Ya, Maaf kalau ada yang Saya juga salah. minta Ya. maaf kalau salah juga, Bu. Nggak apa-apa, sama-sama kakakku. Ya. Ya, salam toleransi Masa kakakku, pamit sehat-sehat dulu ya. selalu. Ya, Sutejo, pamit dulu ya, Kak. ya, silakan kakakku. Tejo Ya, dipamitin seneng dia. Mumbul dipamiti Tejo. Nih, kupentalin dulu ya, patah-patah nih. Kupentalin dulu, nanti langsung naik lagi ya. Pentalin lagi deh, pentalin dulu Langsung deh. naik lagi, Ton. Ya. kira-kira ada Bang Ton. Dipentalin. Bang Ton, Oi. Oi. Pak sebutkan Bang Ton satu ayat saja. Satu ayat Bang Ton. Ayat dalil yang bisa dibantah oleh seluruh umat beragama Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu yang tidak Maksudnya? bisa dibantah loh. Lanjut, Yang gak rungkat, benar. aman. Ya, maksudnya satu ayat yang kebenarannya itu diterima, kebenarannya itu bisa diterima di Islam dan di Al-Quran ayatnya. Kebenarannya itu bisa
diterima untuk semua kalangan, begitu loh, supaya adem mikirku ini bisa adem begitu, supaya cara berpikirnya dari kalangan yang lain itu bisa dingin dan diterima, begitu loh. Nggak bisa, Jo. Memang sudah ada banyak agama itu dengan setiap pengajarannya punya kitab masing-masing, punya literasi masing-masing. Bagaimana kemudian kamu mengatakan bahwasanya gimana caranya Bang Ton biar semua bisa percaya kepada satu agama? Nggak bisa gitu. Maka sebetulnya cara yang benar gimana, Bang Ton? Cara yang benar adalah ya Anda harus belajar, Anda harus mencari. Anda boleh komparasi antara satu dan yang lain. Mana yang menurut Anda sesuai dengan akal logika Anda dan bahkan dengan iman Anda. Artinya apa ya? Anda yang harus belajar. Silakan bertanya. Itu mengkomparasi, kalau di dalam Bible seperti ini, kalau di dalam Al-Quran seperti apa, Bang Ton? Nah, dicari mana yang benernya. Loh, kok hilang, Ton? Itu kalau Anda mau belajar. Uniripa kok hilang? Ada, masih ada, Bang Iqbal yang ini nge-lag. Hah? Kok hilang semua? Nggak nge-lag mungkin, teman-teman. Ngelik dia. Iya, di lain juga dilihat Banyak orang. Pada Kok hilang, dari kan? nggak- Hilang. Iya, pada hilang Oke. semua. Iya, pada hilang semua. Oh, hilang ya? Atau Tapi kita turun dulu ada semua suara aja. ya? Coba Uni Ya, turunin turun dulu aja baru ya, naik Dek. lagi. Ya, ya. Turunin aja, Bang. Turunin dulu. Turunin aja kita. Turunin. Loh, ini Tejo ada nih. Iya. Tejo Loh, ada. aku nggak usah diturunin aku. Bentar Jo, bentar Aku Jo, mau sabar Jo. debat. Iya, naik lagi habis ini. Debat-debat. Untukmu benar aja debat aja kon. Kasih petir, Ton. Kasih petir. Iya. Oh. Itu petir Makan ilahi sih, Jo. Bang Ton. Ya. Makan dulu. Mangan, naik ke Mangan lima mangan sambel. ngunyah gitu. Urip kok ngunyah. Iwak gitu. iwak PY. Jadi Kang Mas Sutejo iki wong ngendi to? Aku Banyuwangi Jember lu. Oh, Banyuwangi. Jember. Banyuwangi. Asli Tonggoan Madura. ada aku asli lagi. Asline Banyuwangi. Iya, Asli. beda. Walah. Makanannya opo, Bang Kang? Mikael wis surgane wis beda karo surga. Ya ora apa-apa no. Nah, Mentang-mentang beda itu. yo. Saya iki Itu berhubungan sama pertanyaanmu barusan. Kamu Apa ya? mengatakan surganya Bang Mikael sama surganya Bang Sutejo berbeda. Nah, ini yang harus dipikirkan. Benarkah statement saya ketika saya mengatakan ada dua surga dan ada dua Tuhan yang menciptakan surga? Kan gitu. Ah, ini yang harus dipikirkan Bang Tejo, yang harus dicari tahu. Karena statementmu kalau dijabarkan seperti itu jadinya. Surgamu beda dengan surga saya. Artinya kamu meyakini bahwa saya ada dua Tuhan yang menciptakan dua surga. Yaitu Islam dengan surganya, kemudian Kristen dengan surganya masing-masing. Nah, kalau kamu sudah yakin bahwa statementmu yang barusan itu adalah sebuah kebenaran yang absolut, ya terserah kamu. Gitu. Halo. Oh, dalam Kak benak Berlian. saya itu surga itu satu, Bang. apa ya? Nah, surga satu siapa yang ciptakan? Turunin aja ya Bal ya yang dua ini ya. Yang punya itu Ya, siapa? turunin Itu saya yang punya. Yang ciptakan siapa? Yang punya. Yang nyiptain dulu, yang nyiptain Yang punya siapa? siapa yang punya? Gini jawabannya. Yang punya siapa? Ya yang punya lah. Astagfirullah. Gitu loh. Yang Lah, punya siapa? Ya yang punya. Kenapa? Inilah bukti ya sebetulnya teman-teman Kristen ini sendiri nggak pede dengan keyakinannya. Kenapa? Ketika ditanya siapa yang punya, kenapa nggak langsung jawab Yesus Bang yang nyiptain? Gitu dong. Nggak pede buktinya. Kenapa? Karena nggak punya dalil. Dalil yang demikian nggak pernah ada, nggak bisa ditemukan, Jo. Bahwasanya Yesus menciptakan nggak ada Yang dalilnya. punya itu Iya. yang menciptakan surga itu yang jelas ya sudah awal mulanya itu ya Tuhan yang seperti di Taman Ini kok Eden itu. tinggal ngomong Surga itu Yesus kan kok bagian ribet dari kok. Taman Eden yang Nah, apakah Tuhan yang di Taman Eden itu adalah Yesus? Kan itu pertanyaannya akhirnya. Lah Yesus kan itu. Ya. Nah, Di dalile, ayo.
Kan itu pada akhirnya apa? Dalil lagi. Pada akhirnya inti daripada diskusi kita akan butuh yang namanya dalil. Dalil kuwi kalah karo keyakinan, Bang. Lah kok nek Yakin ngomong lebih keyakinan kuat kok nate daripada nyembah dalil. knalpot, katanya nyembah knalpot, nyembah sandal pun ya karepmu, iku ya keyakinanmu iku. Nah, itu. Jawabanku ngono. Nah, itu. Kan ngono sih. Lah ojo jangankan kamu nyembah Yesus, kamu mau nyembah sendal jepit kamu bilang, "Ini Tuhanku, Bang." Tak biarin kamu tenan. Tak dukung malahan. Iya bener iku Tuhan iku. Nah, tak ngono malahan. Lah piye desek mumet kok itu? Dia masih pusing gimana itu? Lanjut Mas Tejo, lanjut. Gimana kamu menyanggah statementmu sendiri itu? Ya dibuka mute, dibuka mute. Giliran ngomong mute gak dibuka. Masalahnya begini, Tuhan yang abang maksudkan tadi itu kan yang tidak pernah dilihat oleh manusia siapapun. Tetapi kalau Yesus itu pernah dilihat dan sudah memberikan suatu ajaran tentang keselamatan sebagai dialah satu-satunya Permasalahannya juru selamat. Yesus ini Tuhan atau bukan, Jo? Itu Tuhan atau permasalahannya. Yang penting itu juru selamatnya itu loh, Bang. Loh, kalau yang penting itu susah. Selamatnya, Gini. menebusnya itu. Ini contoh ya, contoh tak kasih satu dalil Jo, tak kasih satu dalilnya, nih, dalilnya. Tolong gedein host, karena gedein sendiri ribet nih. 1 Timotius 6 nomor 16, yuk kita baca gitu, nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Tuh. Lah, Ayo. dalil ini sesuai dengan Yesus enggak ini? Ayo. Ini dalil ini sesuai dengan Yesus enggak? Nggak bisa dilihat manusia, tidak ada manusia yang pernah melihat dia. Lah yang gondrong itu apa, Jo? Itu loh. Nggak sesuai. Berakal lah. Gunakan akal. Udah kalau nggak bisa pakai data, pakai bata aja kita, nggak boto. Yes. Kasaan aja dewe. Dudui data kok nguyang guyu. Dibuka mute ngomong. Giliran dikokon ngomong malah meneng gitu. Nah, setiap ngomong mesti aku dikai kalah-kalah. Nah, kayak kapan aku udah bener iki? Mosok kon salah. Lah ancane Sampai ada yang benar. di ranah diskusi ini kalau mau membuktikan kebenaran ya tunjukkan dalil. Kan ngono sih. Yo, maksudnya iki biar ngangge dalil sekali-sekali mbok ngalah ngono awakmu kuwi sing enom. Mungkin wis tuwek. Waduh, diskriminasi ini Mbak, sama yang muda nggak boleh. Sama yang muda nggak boleh. Aduh. Larepe ngomong apa-apa dibantah, wes. Ya karena itu tertulis di dalam Bible, Bang Tejo. Jadi Bang Tejo ya harus baca Bible lah. Kan gitu solusinya. Mau nganggitku kuwi nggak usah pakai sing ngarane bantah-bantah ngono ben supaya bisa diterima ngono. Nah, itu Karena saya namanya yang jawaban pertanyakan tadi pakai iman. Itu namanya jawaban pakai iman, Bang Tejo. Ya. Jadi gini. Sama halnya seperti orang-orang yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada satu dan dia nggak mau beragama. Itu namanya orang-orang yang menganut paham agnostik. Gitu. Jadi dia yakin kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu cuma satu, tapi dia nggak beragama, nggak mau diatur. Gitu. Jadi akarepe dhewe, gak usah gawe aturan. Kan ngono sih. ya ora ngono, Bang, ya ora ngono. Nah, makanya kalau
Kalau agama. orang ngono berarti apa jawabannya? Ya harus pakai yang namanya dalil. Dari mana kita tahu tentang Tuhan? Ya dari kitab suci. Lah kitab suci menuliskan apa? Kitab suci itu adalah informasi supaya kita tahu tentang Tuhan di dalamnya. Kita baca. Kan gitu sih. Setuju apa ora? Ya wes, ya wes, ya wes. Atau? Ya, karep- Berarti next time kalau diskusi Bang Tejo harus sambil makan baru bisa paham dia. Gak dolan neh man. Biasa sampean ki dolan Iya, itu kan kemarin liburan, sudah selesai liburannya. Kalau aku sama Tejo ini udah sering diskusi sebetulnya teman-teman. Cuman yang ngono kadang ngeyelan arek. Nek luwe mau ngeyelin teman tambahan. Jadi kudu mangan.